Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Pisan FX. Oke teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang blockchain. Jadi blockchainnya teman-teman adalah sebuah sistem yang bisa dikatakan akan mengubah dunia. Namun yang harus dipahami bahwa blockchain ini seperti sebuah mata uang. Jadi kita tahu mata uang ini ada dua sisi. Artinya ada hal-hal positif dan juga ada hal-hal negatif yang terdapat dalam sebuah sistem yang bernama blockchain, teman-teman. Jadi kita akan berbicara tentang sisi negatif dari blockchain, teman-teman. Manfaat mengetahui sisi negatif sebuah proyek blockchain ini adalah memungkinkan kita untuk melakukan evaluasi risiko yang lebih baik, teman-teman. Jadi dengan pemahaman tentang potensi kelemahan atau tantangan yang mungkin dihadapi oleh sebuah proyek blockchain, kita dapat mengambil tindakan yang tepat dan mengelola ekspektasi dengan lebih baik. Pengetahuan tentang sisi negatif juga membantu kita memperoleh perspektif yang lebih seimbang dalam mengambil keputusan investasi atau partisipasi di dalam sebuah proyek blockchain, teman-teman. Jadi dengan pemahaman yang komprehensif tentang risiko yang mungkin terjadi, kita dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan untuk melindungi aset dan kepentingan kita. Oke teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang sisi negatif dari Pi Network, teman-teman. Jadi mengetahui sisi negatif dari Pi Network ini memiliki beberapa manfaat yang penting, teman-teman. Kesadaran tentang resiko itu akan muncul apabila kita mengetahui sisi negatif sebuah proyek blockchain, teman-teman. Jadi mengetahui sisi negatif dari Pi Network ini membantu kita memiliki pemahaman yang lebih lengkap tentang resiko yang terlibat dalam investasi ini, teman-teman. Jadi kita dapat mengenali resiko keuangan, keamanan, dan regulasi yang mungkin timbul dan kemudian mengambil tindakan yang sesuai untuk melindungi diri kita, teman-teman. Kemudian manfaat dari kita mengetahui sisi negatif dari Pi Network ini adalah dalam rangka untuk mempersiapkan diri secara mental, teman-teman. Karena mengetahui sisi negatif dari Pi Network itu akan membantu kita untuk mempersiapkan diri secara mental untuk kemungkinan tantangan dan rintangan yang akan muncul, teman-teman. Jadi kita dapat mengembangkan sikap yang realistis dan rasional terhadap investasi ini. Dan juga dapat membantu kita menjaga keseimbangan emosional dan mengelola harapan kita dengan lebih bijaksana. Yang harus dipahami oleh teman-teman bahwa mengetahui sisi negatif tidak berarti bahwa kita harus sepenuhnya menolak atau menghindari Pi Network, teman-teman. Ini hanya memberikan kita pemahaman yang lebih komprehensif dan membantu kita membuat keputusan yang lebih terinformasi dan cerdas dalam mengelola investasi yang kita miliki. Pi Network adalah cryptocurrency yang sedang berkembang dengan tujuan menghadirkan teknologi blockchain ke masyarakat umum. Meskipun Pi Network menawarkan potensi keuntungan dan inovasi, terdapat beberapa sisi negatif yang perlu dipertimbangkan, teman-teman. Yang pertama adalah nilai yang belum teruji. Karena Pi Network masih dalam tahap pengembangan awal, nilai cryptocurrency ini belum teruji di pasar yang sebenarnya. Jadi hal ini membuatnya rentan terhadap fluktuasi harga yang signifikan, teman-teman. Kemudian kita akan berbicara tentang kurangnya kepercayaan, teman-teman. Jadi seiring dengan banyaknya proyek cryptocurrency yang menjanjikan keuntungan besar, ada juga banyak proyek blockchain yang berbicara tentang penipuan dan skema Ponzi, teman-teman.
Beberapa orang mungkin akan skeptis terhadap Pi Network karena kurangnya riwayat dan transparansi yang terverifikasi. Kemudian juga ada sisi negatif berupa potensi kerugian finansial, teman-teman. Jadi bergabung dengan Pi Network ini walau bagaimanapun juga tetap membutuhkan penggunaan daya energi, daya baterai, dan data internet pada perangkat yang digunakan. Ini dapat mengakibatkan biaya tambahan bagi pengguna yang memiliki batasan daya baterai atau paket data yang terbatas. Kemudian kita akan berbicara tentang pertumbuhan yang lambat, teman-teman. Jadi Pi Network ini menggunakan pendekatan pertumbuhan bertahap dengan mengundang orang lain melalui kode referral. Meskipun pendekatan ini memastikan pertumbuhan organik, namun dapat membatasi pertumbuhan jaringan secara keseluruhan. Kemudian sisi negatif yang berikutnya, teman-teman, bahwa sampai hari ini kita tahu Pi Network yang original ini belum dapat diperdagangkan di bursa cryptocurrency utama. Hal ini berarti bahwa kita tidak bisa menukar koin Pi kita dengan cryptocurrency lain atau mata uang tradisional. Kemudian sisi negatif berikutnya, teman-teman, dari Pi Network ini adalah potensi kegagalan. Jadi sebagian besar proyek cryptocurrency tidak berhasil mencapai tujuan mereka. Pi Network walau bagaimanapun juga itu tetap memiliki resiko gagal dalam mencapai visi dan misinya, sehingga membuat investasi dalam Pi Network ini memiliki resiko yang tinggi, teman-teman. Kemudian juga kita akan berbicara tentang regulasi yang belum jelas, teman-teman. Seperti yang kita tahu bahwa hari ini Pi Network sedang diinvestigasi di Vietnam, kemudian juga ada laporan dari Amerika Serikat, ada anjuran kepada para pionir yang ada di Amerika, apabila mereka merasa dirugikan, itu dipersilahkan untuk melapor kepada regulator yang ada di Amerika. Kita tahu bahwa peraturan dan hukum terkait cryptocurrency ini masih terus berkembang, teman-teman. Jadi Pi Network dapat terpengaruh oleh perubahan regulasi yang mungkin muncul di masa depan yang dapat berdampak negatif pada nilai dan penggunaan koin Pi. Kemudian sisi negatif yang berikutnya, teman-teman, kita akan berbicara tentang keamanan. Meskipun Pi Network mengklaim memiliki keamanan yang kuat, tidak ada di dunia ini sistem yang benar-benar imun atau tahan terhadap serangan dan ancaman keamanan, teman-teman. Jadi pengguna Pi Network tetap harus selalu waspada terhadap potensi kebocoran data pribadi dan serangan cyber. Kemudian sisi negatif berikutnya, teman-teman, itu adalah ketergantungan pada teknologi, teman-teman. Jadi jika terjadi kegagalan teknis atau kerentanan sistem, pengguna dapat kehilangan akses ke akun dan aset kripto milik mereka, teman-teman. Jadi ini menggarisbawahi resiko ketergantungan pada teknologi yang belum sepenuhnya mapan. Kemudian sisi negatif berikutnya, kita akan berbicara tentang ketidakpastian masa depan, teman-teman. Dunia cryptocurrency berfluktuasi dan tidak stabil. Masa depan Pi Network dan keberlanjutannya juga masih belum jelas, teman-teman. Investasi dalam cryptocurrency selalu memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi. Jadi penting, teman-teman, untuk mempertimbangkan baik sisi positif maupun negatif dari Pi Network sebelum membuat keputusan untuk terlibat secara penuh. Melakukan riset dan konsultasi sebelumnya akan membantu kita membuat keputusan yang bijaksana terkait investasi dalam cryptocurrency ini. Kemudian ingin saya ingatkan sekali lagi bahwa mengetahui sisi negatif tidak berarti kita harus sepenuhnya menolak atau menghindari Pi Network. Demikian dari saya, teman-teman, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.